Kita ulangi lagi, kita membuat perangkat tabelnya menggunakan ini ya, tabel sama dengan tabel. PHP ini digunakan untuk membuat mulai ini rekodnya atau barisnya, mulai dari ani sampai dengan total menggunakan perulangan. Kalau perulangannya menggunakan banyaknya berapa itu dari data array. Ya, maka kita buat array-nya dulu. Contoh di sini. Untuk penamaan variabel masih ingat ya? Di buku 1 itu banyak ya, ada aturan penamaan. Tidak boleh dimulai oleh number, tidak boleh ada spasi, ada karakter simbol-simbol khusus yang digunakan operator, tidak boleh. Dan selanjutnya jangan terlalu panjang. Buat variabel sesingkat mungkin, tapi yang memiliki makna khususnya. Jadi contoh, kalau lebih dari satu kata digabung, cuma nanti kata yang kedua dikasih capital kayak ini, ar nama, ar golong gitu ya. Maksudnya array nama, array golongan. Gitu ya. Atau a nama boleh. Ini kan cuma memudahkan. A nama sama dengan kalau tipe data array, kalau di dalam PHP masih ingat ya, array. Ini array kemudian kotaannya ada ani. Misalkan untuk data array kedua pakai koma. Budi Chandra. Dan data semua ya, biar cepat. 1, 2, 3, 4. Saya simulasikan 4 saja. Ingat-ingat akhir statement dalam PHP harus diakhiri oleh titik koma. Ya, wajib. Akhir statement. Kemudian kita buat variabel ini. Diperhatikan teman-teman tadi di slide ini untuk data ani, golongan, anak, status ini kan sudah ada nilainya. Ya. Tapi kalau yang dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak ini dari fungsi. Maka untuk yang 4 data ini nanti kalian buat dalam sebuah array, ya, array tersendiri, nama ya array nama, golongan, anak, status array tersendiri. Nanti kalau yang ini tidak usah menggunakan array. Ya, kita kembali lagi di sini. Ar nama, ar golongan. Karena tadi saya jumlahnya cuma ada 4 ya, saya 4 saja. Kalau ini tipenya, ingat-ingat Kak, masih ingat ya, kalau array-nya tipenya adalah teks, itu diapit oleh petik. Ya, konsepnya sama dengan bahasa programnya. Tapi kalau number, golongan itu kan, ini kita buat number, maka tidak usah diapit petik. Golongan 1, 2, 3, 1, 2, 4, kemudian 3 ya. Oke. Statement, koma, kemudian dolar R, apa sekarang R anak. Anaknya juga number tipenya 2, 3, tidak punya anak, kemudian satunya tidak punya anak juga. Oke, statement titik. Kemudian baru status, R status sama dengan array statusnya apa ini, NNDB, nikah belum, karena ini variabel teks maka diapit petik 2 atau petik 1 jika boleh. N ya, caplok saja, NDB.
Sekarang bagaimana cara memulai untuk loopingnya? Oke, karena ini saya terangkan step by step hanya saja dulu ya. Jadi kalau nanti hasilnya ada tick, port, history dan sebagainya, nanti itu nanti sih. Kita buat arraynya sudah. Sekarang kita buat perulangannya bagaimana? Cara membuat perulangan, silakan bisa kalian gunakan for atau while ya, silakan. Kita pakai for. Karena for itu dalam masih nanti silakan dilihat kembali. Ada nilai awal dulu, dia start perulangannya di mana? Kita simpulkan dengan sembarang ini. $i boleh, $a boleh. Jadi kebanyakan kalau yang perulangan itu menggunakan variabel i sama dengan apa? 0. Karena array, masih ingat ya, penomoran array itu dari kiri sampai kanan, itu mulainya adalah dari 0. Jadi contoh, Arnama, array, ada Ani, Budi, Chandra, Danu. Ani itu posisi adalah Arnama 0, Budi, Arnama 1, dan seterusnya. Kalau berarti kalau 4, ini kira-kira argor berapa? 3, Pak. Cukup 3. 2, Pak. 2. Ya, 2. Gitu. Oke, ini mulainya adalah 0. Start awal, karena array-nya mulai dari 0. Maka alasannya kenapa kok $-nya sama dengan 0. Oke, kemudian dia akan ngulang sampai dengan terpenuhi berapa? $i, di sini ada keterangannya adalah $i lebih kecil dari jumlah konten dari ini boleh kalian pakai ini. Pakai Arnama boleh, golongan boleh, jumlah anak atau status, karena jumlahnya kan sama-sama jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Kalau di sini kan 3 berarti ya. Sebelum 3, ini keterangannya dia berhenti. Ya. Sebelum jumlahnya 3, artinya apa? Waktu 2 ya. 2 dia ditambahkan 1, maka jadinya 3. Tahun dari boleh, Arnama boleh salah satu. Arnama. Jika kurang dari Arnama, maka titik. Kemudian operatornya apa? Antara nilai awal sehingga tercapai nilai akhir, itu operatornya apa? Yaitu $i dipluskan, ditambahkan. Jadi setiap satu dia nambah satu indeksnya 0 dia jadi 1 jadi 2 dan seterusnya penambahannya. Oke, kalau for karena di dalamnya lebih dari satu statement, ingat-ingat ini untuk for maupun if sama atau while ya, itu harus dipetik kurang awal kalau akhir dari satu statement. Nah nih wadahnya ini otomatis tadi ya, karena kurung kurawal buka, dia dikasih kurung kurawal. Ini kelebihannya kita ketimbang Notepad plus ya. Notepad plus itu tidak ada ini apa auto sintaknya. Jadi kadang ada yang kurang koma, ya, ada yang kurang kurung gitu, kita dalam menganalisis codingnya itu agak kesulitan. Kalau ini lebih enak karena sudah auto sintaknya sudah ada tambahan auto. Oke, kalau sudah for-nya ditambahkan sekarang ya mulainya. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal yang di atas. Soal di atas ini kan ada jika golongannya 1 maka ini, golongan 2 maka ini. Nah, ini masuk ke fungsi logika. Kemarin belum dibahas ya di Pak Pri. Oke, kita bahas. Ingat-ingat ini ada berapa kondisi ini? Jadi untuk menentukan gaji pokok itu didasarkan dari golongan. Kalau golongannya adalah 1, maka asumsi gaji pokoknya adalah 1 juta. Jika golongannya 2, 1.200.000. Jika golongannya 3, 1.400.000. Golongan 4, 1.600.000. Golongan 5, ada enggak? Visualnya ada enggak golongan 5? Tidak ada, berarti ya dianggap ini 4 kondisi. 1 sama dengan 4. 5 dan seterusnya tidak usah dibahas, karena soalnya tidak ada. Jadi kalau kondisinya 4, masih ingat ya, di 1 silakan dibalik untuk berapa? Banyaknya itu adalah jumlah kondisi dikurangi 1. Jadi kalau kondisinya 4, itu cukup
satu I, dua else if. Jadi bunyinya sudah selesainya ada di sini. Jadi itu gapok, ya, ini gapok. Jika argopo, kita mulai untuk menyelesaikan. Jika kondisinya apa? Mohon maaf Pak, salah satu mikrofon Bapak aktif juga jadi berulang Pak. Kata-katanya. Oh iya, saya oke, udah ya? Sudah jelas? Masih Sudah, Pak. belum? Sudah. Oke, kita selesaikan soal yang pertama. Jika golongan ya. Jika golongan berarti kondisinya adalah golongan itu adalah tipe data array. Kalau tipe data array maka harus kita urai array keberapa. Caranya dengan menggunakan $A jika $R argol ya, argolnya karena dia tipe data array harus dikasih seperti ini. Nah, keberapanya argol keberapa mengikuti perulangannya. Jadi kalau perulangannya I-nya sama dengan 0, ya dia otomatis 0. Maka yang kita tulis cukup $I, variabel perulangannya saja. Jika variabel golongan array argolnya itu sama dengan berapa? Ingat masih operator di pembanding ya. Di fungsi logika itu ada sama dengan, kalau ini sama dengan ini, itu sama dengan 2 kali. Ini lebih besar ini, lebih kecil ini, atau tidak sama dengan, gitu ya. Operatornya beda-beda ya. Jika golongannya sama dengan 1, apa petik 1, silakan dilihat di sini. Karena tipe data array argolnya itu adalah number, tidak ada petiknya ya. Maka di sini juga tidak usah ada petiknya, cukup 1 gitu saja. Gitu ya. Kalau sudah, karena kondisinya itu menentukan cuma golongan saja. Ingat-ingat tadi yang di sini. Ini kan kondisinya ini menentukan golongan tok. Tidak ada golongan dan apa, tidak ada. Kan cuma menentukan golongan. Jadi tidak usah pakai kurung kurawal, boleh. Kita kasih. Jadi untuk argol, jika golongannya 1 menentukan gapok. Gapok itu bukan tipe data array, karena ini tipe data baru ya. Maksudnya kita ingin butuh variabel untuk menyimpan gaji pokok. Kita buat variabel gapok. Gapoknya berapa tadi? 1 juta. Ingat kalau number jangan ada titik, jangan ada koma ya, 1 juta. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua berapa? Yang kedua tinggal diisi aja. Nah, disamakan dari else if-nya. Tinggal ditambahi else. Else if. Itu yang kedua, ini yang ketiga. Else-nya. Yang terakhir nanti else saja. Ini if-nya diganti else. Dan tanpa ada kondisi, kalau ke terakhir ya. Tidak ada kondisi, langsung gaji pokoknya berapa. Ini tinggal diubah tadi 2. Ini 3. Berarti selain 1, 2, dan 3, pastinya yang terakhir adalah 4. Karena tidak ada kondisi 5 ya. Ini 1.200.000, 1.400.000, yang terakhir adalah 1.600.000. Oke, perulangannya saya simulasikan 1 sen. Oke, kemudian nanti untuk nama dan sebagainya nanti saya lengkapi. Ini biar perangkat pikirnya gampang. Oke, setelah itu umpama sudah ketemu gapok ya, nanti untuk tunjangan istri, tunjangan anak gampang. Saya tampilkan dulu Eko. Eko tampilkan di layar. Apa? Yang ditampilkan persis ini. Ini kita buat garis baru, garis baru yang isinya adalah, ingat-ingat pencerahannya supaya gampang nanti. Karena ini kolom di dalam ini tidak boleh menggunakan TH, tapi menggunakan TT.
Di Sublime juga bisa otomatis replace ya. Nanti silahkan dicari tutornya. Nanti kalau kesulitan saya berikan, tapi coba cari dulu. Oke, namanya enggak usah. Nama golongannya ini enggak ada isinya. Kita coba nanti hasilnya kayak apa. Kita rapikan. Kodenya seperti ini. Kita coba simpan dulu, dijalankan. Ctrl S ya. File save atau Ctrl S sama saja. Kalau sudah di enter. Line 12. Oh, ada yang kurang. Line 12. Kanidanu Chandra. Keterangan ini. Cinta kira expected. Oh, kurung buka. Ada kurung bukanya mana? Oh, pakainya array-nya tadi otomatis ya. Kurung biasa. Array-nya panduannya salah. Line 31 ada yang belum ketutup. Ya, mungkin coding itu selesai. Maksudnya tanpa error itu jarang ya. Kita coba if-nya mana kurung kurawal. Kurung kurawalnya salah. Kenapa salah? Oh, ini belum ada titik komanya. Ini satu statement equal walaupun beberapa baris ya. Satu statement. Ini sudah ada barisnya berdasarkan jumlah array. Array-nya tadi kan ada 4 nih, barisnya ada 4. Jadi kerangkanya sudah masuk. Sekarang tinggal kita isi. Isinya yaitu dari variabel yang bentuk ini. Contoh, kalau yang di sini, baris pertama di sini kita isi, seharusnya di sini adalah r nama 1, r nama 0, r nama 1, dan seterusnya sampai 3. Caranya bagaimana? Ya sama kayak ini tadi. Dolar, r nama, karena dia perlu tipe data array dalam perulangan, tinggal disebut saja di sini. Kemudian ya nama setelah golongan ya. R gol. Barang kodak I. Setelah golongan apa? Sebelah anak ya. R anak. Kemudian status. Ini tipe datanya array semua. Maka diberikan I. Kita simpan. Sampaikan di sini. Dan namanya sudah, tinggal kita gaji pokok tunjangan. Jadi gaji pokoknya kan sudah ya. Tinggal kita tampilkan di sini. Gaji pokoknya, sebentar, bahasanya habis, sebentar ya. Oke, gaji pokoknya saya lakukan kan sudah ada variabel sini, tinggal ketik aja dolar gaji kapok aja, dolar kapok. Karena kenapa tidak array? Karena dia bukan tipe data array ya di sini. Dia adalah tipe data variabel biasa, bukan tipe data array. Walaupun dia letaknya di perulangan. Kita simpan, lanjutkan di sini. Masuk, sesuaikan dia kalau 1 jadi boleh 1 juta, 4 1.400 dan sebagainya. Begitu. Yang lain silahkan ditambahi ya. Saya kira sama, tinggal melanjutkan ini. Yang beda mungkin ini tambahan yang total. Dulu 191 sudah kalian perhatikan sih, cuma mereview aja.
Ini di akhir perulangan itu harus ada apa ini namanya rusumnya ya, rusumnya jumlahnya ada berapa dari gaji pokok, tunjangan, dan tunjangan anak. Maka kita buat sebelum perulangan variabel yang digunakan untuk menyimpan itu semua, yaitu total gaji pokok, kemudian tunjangan sama tunjangan anak ya. Dikasih aja dolar T pokok untuk mewakili untuk menyimpan total gaji pokok dolar. Yang variabel diawali oleh dolar ya. Maka banyak harapannya dengan PHP ini kalian belajar PHP banyak dolar. Banyak dolar ya. Oke. 0 T, kemudian T tunjangan ya. T tunjangan. Total istri, tunjangan istri. T istri lah. Sama dengan 0. Itu karena perulangan itu di dalam perulangan supaya nilainya ada, variabelnya harus ditetapkan dulu sebelum perulangan. Baru dolar T anak. Baru nanti dalam perulangan akan nambahkan. Kalau yang istri dan anak kan belum kita buat variabelnya, tapi yang gapok kan sudah. Jadi T gapok sama dengan dolar T gapok ditambahkan gapok. Bisa ya, bisa menelaah maksudnya ya. Jadi semula kan sebelum perulangan T gapoknya 0. Begitu dia T gapoknya berisi dari apakah golongan 1 atau sampai dengan 4, kan dia akan membuat variabel gapok yang nilainya adalah sesuai yang kondisinya masing-masing. Maka dia 0 ditambahkan, contoh kalau gapoknya 3 ya, jadi gapoknya semula 0 ditambahkan 1.400.000. Begitu nanti dia ngulang kedua, nilainya tidak 0 lagi, nilainya adalah 1.400.000. Kalau ketemu gapok lagi 1 juta, berarti akan menambah lagi 2.400.000 dan seterusnya sampai dengan terakhir. Begitu logikanya seperti itu. Dan untuk T istri, T anak juga sama. Nah, untuk menampilkan karena di bawahnya itu ada resum ya, ini di luar perulangan, maka nambahkannya di sini setelah kurung awal perulangan. Saya copy aja dari sini. Maksudnya tidak usah di copy dah. Eko PR ya. PR isinya TD, ada cospan. Jadi TD-nya kita buat kolom baris dulu ya. Kolomnya ada berapa ini? Kolomnya tetap ya, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma kolom 1 sampai dengan 4 kita margerkan. Nah, gitu. Jadi pakai TD. Ini karena kenapa tidak ada automatic sintaknya, karena ini di dalam echo. Ya, kalau echo-nya dihapus, nanti ditambahkan di belakang boleh supaya ada TD-nya. Ini boleh juga karena belum selesai. Supaya ada automatic-nya. Tabel ini belum tutup nih. Tabel TD. Ya. Oke, kemudian TR-nya ada di sini, diaktifkan kodenya. Saya copy aja. Kolomnya tadi margin berapa? 4 ya. Berarti kita kasih call span nih, call span. Kasih call span. Mana ada? Call span ternyata tidak ada. Tidak ada rekomennya. Ya wes, apa-apa. 4. Ini TD-nya nanti isinya adalah dolar 3. Oh, ini total dulu ya. Total.
Kemudian yang TD kedua baru dolar T kapok. Kemudian lainnya ada TD tadi. TD kedua, ketiga untuk T istri, satunya untuk T anak. Kalau sudah sampai Eko di dalam Ekonya. T2, T koma. Kita simpan. Kita jalankan. Ya totalnya sudah ada. Nanti silakan teman-teman lengkapi tunjangan istri dan tunjangan anak. Untuk pertemuan hari ini tugasnya cukup satu, yaitu kalian coding. Tidak ada contohnya ya di halaman. Tapi kan simulasinya tadi sudah di sebelumnya. Nanti selain Anda coding yang ini dan ini. Oke, supaya kalian benar tahu codingnya kalian praktekkan, berarti tugasnya tadi semula kan bisa atau cuma ini ya, cuma halaman ini. Berarti nanti dua-duanya aja dikirimkan. Supaya tahu kalian praktek. Tapi nyandak ini saya tutup untuk tugasnya jam 5:30. Saya kira nyandak ya. Coding paling setengah jam sudah jadi. Ada yang mau bertanya? Teman-teman silakan. Pak, untuk tugas berarti hanya satu ya, Pak? Tugasnya satu, cuma praktikumnya karena ini awal ya, saya harus bukti kalian coding. Jadi mulai slide kedua, slide kedua dan slide keempat di coding semua. Tadi saya tutorkan tadi. Kalau slide kedua kan sudah ada contohnya, tinggal kalian baca, merefresh kembali ngetiknya, kemudian nanti yang harus sedikit berpikir walaupun polanya sama aslinya dengan soal yang di slide kedua, itu untuk mengerjakan slide yang ada di halaman slide keempat. Begitu. Ada yang kurang jelas? Gimana Pak? Jadi kurang jelas Pak. Jadi yang dikumpul hari ini 2 Pak berarti Pak? Atau 1 dia Pak? Tugasnya 1, praktikumnya saya butuh dikirimkan juga sebagai tugas. Oh berarti yang dikumpulkan yang di slide 2 dan 4 Pak gitu? Ya, kalian bisa menggabungnya pakai zip kalau semama ingin berkirim filenya. Atau saya foto pun tidak apa-apa. Yang penting di sini foto kalian, cukup foto di sini. Jadi ini kalian berapa atau namanya, satu. Ini kan praktikumnya, kemudian celah 2 difoto aja, kirimkan gitu ya. Kan jadi dua file, 2 gambar ya, gabungkan, kirimkan ke si Ato. Begitu. Oh jadi ini yang dikirim itu gambarnya ya Pak, bukan file yang di PHP-nya. Seharusnya sih dua-duanya, tapi minim mengetahui bahwa coding kalian berjalan kan dari browsernya. Minimalnya pakai browser. Saya syukur-syukur komplit pakai coding juga tidak apa-apa. Contoh gini lah, codingnya browsernya di sini, coding saya di sini, kan gini aja toh. Nah, gini aja. Di foto, nah, tampilan di screen saya ini foto bareng, nah, kan kelihatan. Begitu? Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Baik Pak, terima kasih. Zip-nya nggak bisa di-download Pak, yang itu, yang aplikasinya Pak, yang Sublime Pak. Bisa di-download. Downloadnya pakai ini pakai WhatsApp web dulu. Biasanya kalau Android kan zip tidak kenal. Kalau kalian tidak menginstal aplikasi itu kan bentuk zip ya. Iya, aplikasi saya kena diblok sama Chrome-nya Pak. Chrome berblok. Kalau zip seharusnya enggak dong. Oke, saya disimulasikan ya, tadi sudah saya kirim. Coba. Berarti laptop kamu secure ya namanya. Jadi saya coba pakai saya mana tadi VN? Bentar. VA saya di mana? Nih. Bentar. Tampilannya. Kelompok 2. Zip. Tinggal di-download aja. Nah, ini bisa nih. Ya, atau di Defender mungkin. Ini ke Defendernya, bukan Chrome-nya. Kalau Chrome jarang blok. Kalau Chrome biasanya kalau ini ada URL yang dianggap malware itu biasanya di blok Chrome-nya. Tapi kalau
berposisi dia tidak bisa ngeblok. Biasanya lewat ini defender sistemnya. Coba di-off-kan dulu defender. Karena ini crack-nya itu memang dianggap kayak malware. Jadi defendernya di-off-kan dulu kalau nanti. Tapi ini kelihatan seri ya, sebenarnya ya. Seri. Tabelnya apa gitu. Folder saya lupa. Rekan-rekannya berupa serial number atau aplikasi. Gimana kalau ini Pak di Google apa namanya Google Drive Pak, biar kita bisa download langsung gitu Pak. Google Drive. Enggak, kamu saja yang nggak bisa. Yang lain gimana yang lain? Bisa di-download. Mungkin di vendor laptop saya Pak nyala Pak. Mana tadi download? Ya, Sublime. Maaf Pak, kalau praktek ini belum pakai yang aplikasinya punya Bapak, tapi pakai yang Notepad++ bisa nggak Pak? Tidak masalah. Nggak masalah. Tidak masalah. Ya baik Pak, terima kasih. Ini Sublime-nya cocok untuk Win32 sama Win64. 64 bit dan 32 bit bisa nih. Ini coba yang 64 ya. Yang 64 tracknya berupa. Oh, dia teks, seharusnya tidak masalah. Dia scale. Oke. Ada tinggal di copy saja. Oke, kita. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Belum saya tutup. Saya kira untuk pengantar perhatikan ini. Nanti rekodnya saya save di Ciato ya. Nanti saya upload di Google Drive. Saya settingnya. Untuk pertemuan berikutnya sudah saya siapkan. Kita kira itu saat. Ada yang bertanya enggak? Pak. Sudah cukup. Sudah. Mengalami error, silakan tanyakan di grup aja ya, jangan Jabri. Kalau Jabri satunya tanya, yang lain tanyanya sama, gitu kan kesulitan. Tanyalah di grup ya. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Silahkan ingat-ingat situasi sekarang ini digambarkan oleh orang lain zaman dulu. Jadi dulu itu orang pengennya itu tidak usah ke kampus, tapi bisa kuliah, bisa dapat ijazah. Ya, maka disyukuri aja apa yang terjadi yang kita alami sekarang ini, karena ini merupakan gitu ya, kadang nikmat itu apa ya, tawang sinawang gitu. Menurut kita tidak enak, dan itu merupakan harapan orang lain. Ya, semoga kita bisa belajar mensyukuri apa yang kita lalui. Ya, pasti semua ada hikmah. Gitu ya, saya kira sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.